Baiklah, saat ini kami dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran mengenai analisis SWOT pada perusahaan jasa PT Gojek Indonesia. Apa itu analisis SWOT? Yang pertama, strength atau kekuatan, meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Yang kedua, weakness atau kelemahan, meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, opportunities atau peluang, adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, threats atau ancaman, adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim bersama rekannya Mikhail Angelo Maron. Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi. Online Ojek atau ojek online merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan pengguna yang menggunakan teknologi modern. PT Gojek Indonesia kini sudah memiliki lebih dari 200.000 drivers yang tersebar di 15 kota dan terus bertambah, beroperasi di 10 kota besar termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Palembang, Semarang, Balikpapan, Solo, Batam, Malang, dan Manado. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan adalah dengan menentukan strategi yang sesuai, adalah dengan menggunakan analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh perencana strategi untuk memantau kondisi lingkungan yang berpengaruh bagi perusahaan. Analisis lingkungan tersebut terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Analisis lingkungan internal perusahaan membantu untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal perusahaan membantu untuk melihat peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma pada tahun 2011 menunjukkan fakta bahwa dengan melihat kinerja perusahaan terhadap faktor-faktor strategiknya, perusahaan dapat mengetahui posisi eksternal dan internalnya atas dasar posisi internal dan eksternal tersebut, serta memperhatikan konsep-konsep strategik. Maka dengan teknik dan analisis tertentu, perusahaan dapat merumuskan strategi-strategi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kegiatan bisnisnya. Untuk dapat memahami kondisi internal maupun eksternal, perusahaan dapat menggunakan alat yaitu analisis SWOT. Oleh karena itu, Gojek dalam menghadapi persaingan memerlukan adanya suatu analisis melalui analisis SWOT yang bertujuan menentukan strategi yang tepat, khususnya strategi pemasaran, sehingga nantinya diharapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk menganalisis strategi pemasaran perusahaan Gojek dalam lingkungan internal maupun eksternalnya, yang bertujuan untuk mendeteksi serta merumuskan kebijaksanaan yang sifatnya strategi bagi perusahaan. Adapun implementasi strategi untuk bidang fungsi pemasaran yaitu dimulai dengan mempertimbangkan bauran pemasaran atau marketing mix, yakni produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Bauran dari unsur-unsur pemasaran tersebut harus tepat, dan rencana-rencana dari setiap unsur tersebut juga harus tepat. Bauran pemasaran merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh organisasi perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap target pasar atau mempengaruhi target pasar tersebut. Perusahaan harus mengembangkan strategi-strategi dengan mensinkronisasikan unsur-unsur bauran pemasaran untuk mencapai sasaran yang sama. Selanjutnya, analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut, yaitu strength. Yang pertama, pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Yang kedua, selain mengantar customer ke tempat tujuan,
sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Yang ketiga, kemudahan pesanan melalui online bisa dari smartphone. Yang keempat, tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai dengan GoPay lewat ATM, mobile banking, dari BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Yang kelima, drivernya sudah banyak lebih dari 200.000 driver. Yang keenam, driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. Yang ketujuh, Gojek yang memberikan bonus kepada driver yang rajin mencari pelanggan. Yang kedelapan, Gojek tidak terkait dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan pada umumnya. Yang kesembilan, armada pemasaran telah memadai. Yang kesepuluh, harga jasa terjangkau dan bersaing. Dan yang terakhir, tetap mementingkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut, yaitu weakness. Yang pertama, adanya driver Gojek yang nakal. Yang kedua, aplikasinya sering error terutama di jam-jam sibuk atau rush hour. Yang ketiga, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Dan yang keempat, penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Selanjutnya, analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah pada opportunity. Yang pertama, ada memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Yang kedua, Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Dan yang ketiga, bermitra dengan sekitar 200 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Dan yang keempat, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Dan yang kelima, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Dan yang keenam, teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Selanjutnya, analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah pada trades. Yakni yang pertama, ada semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Dan yang kedua, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Dan yang ketiga, baik Gojek maupun GrabBike sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan bagi pelanggan. Dan yang terakhir, para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Selanjutnya, strategi yang digunakan berdasarkan analisis SWOT pada strategi strength dan opportunity, yakni ada pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. Dan yang kedua, pengembangan pasar di semua kalangan. Dan yang selanjutnya, strategi weakness dan opportunity. Yang pertama ada penertiban pengemudi ojek. Yang kedua, cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Dan yang terakhir, memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Baik, strategi yang digunakan berdasarkan analisis SWOT. Strategi strength threats. Yang pertama, mengembangkan daya saing. Yang kedua, menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Yang ketiga, memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Yang keempat, menambah strategi dalam promosi jasa. Untuk strategi weakness dan threats, yang pertama yaitu marketing nasionalisme. Yang kedua adalah meningkatkan loyalitas karyawan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah analisis SWOT adalah suatu proses strategi yang dalam menganalisanya dibutuhkan faktor-faktor untuk merumuskan strategi perusahaan, yakni kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats yang dilakukan oleh seorang wirausahawan untuk pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan supaya dapat menjadi dasar
atau sandaran untuk perusahaan yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, PT Gojek Indonesia dalam menjalankan perusahaannya sangat memperhatikan analisis SWOT sehingga dapat menjadi salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa terbesar di Indonesia. Akibat dari penerapan analisis SWOT, perusahaan dapat dengan mudah menghindari kelemahan dan ancaman dengan memperkuat peluang dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Nah, maka dari itu, jika kita ingin membentuk suatu usaha atau perusahaan, baiknya kita melakukan analisa dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga kita dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan memperkuat kekuatan dan peluang perusahaan untuk dapat memenangkan pasar. Ya, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Dan terima kasih.